Disleksia, anak dengan gangguan membaca namun IQ di atas rata-rata. Kalian pernah dengar istilah disleksia nggak sih? Apa kalian salah satu awam dengan istilah ini? Bagi kalian yang tahu istilah disleksia, bisa komen di kolom komentar loh. Menurut Kristiantini Dewi selaku Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia, disleksia adalah suatu kondisi di mana individu menunjukkan kesulitan yang bermakna di area berbahasa termasuk mengeja, membaca, dan menulis. Contoh ketika seseorang penderita disleksia membaca kata ibu, maka kata tersebut dapat berubah menjadi kata ubi. Kata yang ditangkap oleh mata seorang disleksia sebetulnya benar, namun otak memutar huruf-huruf tersebut. Tetapi bukan berarti pengidap disleksia itu tidak dapat berprestasi. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka yang mempunyai tingkat kecerdasan jauh di atas rata-rata. Pengidap disleksia ternyata memiliki banyak minat dan bakat yang luar biasa. Misal, memiliki kemampuan imajinatif yang luar biasa, bermain konstruktif yang di luar usianya, pandai bermusik dan berolahraga, serta paham strategi pada permainan yang membutuhkan keterampilan problem solving tingkat tinggi. Menurut Najib Sulhan, pada tahun 2010 dalam bukunya Pembangunan Karakter pada Anak Manajemen Pembelajaran Guru Menuju Sekolah Efektif, menjelaskan ciri-ciri disleksia yaitu tidak lancar dalam membaca, sering terjadi kesalahan dalam membaca, kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah, sulit membedakan huruf yang mirip. Jika seorang anak menunjukkan kesamaan pada ciri-ciri seperti di atas, maka anak tersebut kemungkinan besar menderita disleksia. Namun, tetap mewenang seorang dokter untuk mendiagnosa bahwa anak tersebut benar-benar menderita disleksia atau tidak. Autoimun pertama kali ditemukan pada tahun. Yang paling miris adalah ketika autoimun ini dialami oleh calon penerus bangsa yaitu anak-anak di sekitar kita. Lalu, bagaimana mengatasi penyakit autoimun yang semakin banyak terjadi? Makanan apa saja yang justru memicu meningkatkan aktivitas sistem imun menyerang tubuh? Jangan ragu untuk bertanya kepada kami, Klinik Al-Kindi. Penyebab disleksia. Darwo Wijojo mengemukakan pula disleksia disebabkan oleh 3 faktor berikut. Faktor pendidikan, psikologis, dan biologis. Namun, penyebab utama disleksia adalah karena ada gangguan pada otak. Berikut penjelasan mengenai penyebab disleksia. Faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode whole and word, yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Contoh, jika anak dalam tahap belum bisa membedakan huruf yang mirip seperti B dan D, maka cara pengajaran yang perlu dilakukan adalah mempelajari hurufnya satu persatu. Memang akan memakan waktu lebih lama, namun itu agar dapat melancarkan mengenal huruf bagi anak disleksia. Faktor psikologis. Beberapa riset memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru, atau penyebab lain. Stres mungkin juga bisa mengakibatkan disleksia. Namun, yang jelas, stres dapat memperburuk masalah belajar. Faktor biologis. Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat penurunan fungsi bagian-bagian tertentu pada otak. Perkembangannya akan mengalami perbedaan dengan anak pada umumnya. Namun, bukan berarti ini adalah sebuah kecacatan ataupun gangguan mental. Anak disleksia hanya berbeda dalam fungsi bagian otak dan dengan perbedaan cara belajar. Pada intinya, anak disleksia bukan berarti dirinya bodoh. Mereka hanya lambat dalam hal belajar, yang menyebabkan mereka menjadi tertinggal dibanding dengan teman-teman sebayanya. Pengidap disleksia harus memiliki metode pembelajaran yang unik dan berbeda dengan anak pada umumnya.
Sehingga diperlukan pemahaman mendalam atas kondisi yang dihadapi oleh pengidap disleksia dalam pembelajarannya. Kesabaran dari orang-orang terdekat juga dibutuhkan dalam penderita disleksia. Sebagai orang terdekat, kita harus mampu memberi motivasi supaya penderita tidak merasa rendah diri dengan teman sebayanya. Menyalahkan ketidakmampuan anak dengan tidak dibarengi dengan pendampingan dari orang terdekatnya hanya akan membuat anak semakin tertekan dan tidak mampu berkembang untuk mengikuti ketinggalannya dalam pembelajaran. Perlu diingat bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaannya sendiri.